Dan kita mulai lagi. Halo tim Sambat, kembali lagi dan gua Andromeda 2K. Dan kali ini Sambat Podcast kembali untuk balapan Formula One. Dan untuk minggu ini akan ada lagi balapan Formula One ya, untuk ronde kelima yang akan dilaksanakan di sirkuit legendaris, yaitu di sirkuit Monte Carlo di Monaco ya. Dan ini akan menjadi sirkuit pertama, dalam artian sirkuit jalanan, sirkuit street race pertama semenjak tahun 2019 ya. Karena pada tahun 2020 itu balapan diadakan semua di sirkuit permanen ya, sama sekali nggak ada sirkuit jalanan karena waktu itu pandemi. Tahun ini 2021 akhirnya ada negara yang memperbolehkan untuk melaksanakan balapan street race ya, dan salah satu negara itu Monaco. Akhirnya setelah 2 tahun Monaco kembali ya. Bisa dibilang Monaco salah satu track favorit lah ya, karena bisa dibilang sangat legendaris ya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, gue sedikit menjelaskan ya tikungan-tikungan sirkuit di Monaco ya. Jadi nama sirkuitnya seperti yang gue bilang tadi, sirkuit Monte Carlo ya. Nah, uniknya di sirkuit Monte Carlo ini kebanyakan setiap tikungan itu punya nama ya. Oke, mulai aja dari sektor pertama ya, dari finish straight-nya ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ada tanda panah sama garis kotak-kotak ya, hitam putih itu seperti biasa. Itu zona DRS satu-satunya di Monaco ya, sirkuit Monte Carlo ini. Karena sisanya itu kebanyakan tikungan semua, jadi nggak ada yang cocok buat dipasang DRS bagian kedua. Oke, jadi lurus. Setelah itu ada tikungan pertama. Tikungan pertama ini tikungannya pelan ya, sangat pelan, yaitu tikungan ke kanan. Nah, ini agak harus hati-hati nih, soalnya kebanyakan pembalap itu ngekunci bannya, lock brake kebanyakan ya, sehingga mereka itu kelebihan dan bisa nabrak pembatas. Cuma tenang aja, biasanya mereka udah dikasih jalan, semacam jalan lah ya, biar mereka nggak nabrak tembok, dikasih jalan buat pengereman. Oke, misalnya kalau kayak di jalan-jalan tol gitu lah ya, ada satu sisi jalan yang dipakai buat remblong, orang bilang ya, remblong buat mobilnya berhenti. Nah, itu dikasih jalan juga seperti itu. Nama tikungannya adalah Saint Devote. Kenapa namanya Saint Devote? Karena di tikungan ke-1 itu lokasinya itu tepat berada di samping suatu gereja ya, yang bernama Saint Devote ya. Mungkin dari namanya gereja Katolik sih ya, gereja Katolik Saint Devote. Nah, kemudian setelah menuju tikungan 1, nggak lama, sedikit track lurus, nggak jauh dari itu ada tikungan 2 namanya Beau Rivage. Beau Rivage ini bisa dibilang tikungannya lumayan cepet lah, serongnya cepet. Ya bisa dibilang cepet, jadi serongnya kanan kiri zigzag ya, tapi cepet serongnya. Mungkin gigi 4 ya, gigi 5 atau bahkan masih bisa mobil kecepatannya seperti itu. Terus menuju tikungan 3. Tikungan 3 ini bentuknya U-turn, tapi U-turnnya itu nggak U-turn tajam ya. Bisa dibilang U-turnnya agak cepet. Tikungan 3 namanya tikungan Massenet. Sorry kalau salah ngomong ya, Massenet ya. Habis itu menuju tikungan 4. Nah, tikungan 4 ini sebenarnya aslinya tuh bundaran ya, jadi bentuknya ngelingkar. Jadi setengah bundaran itu, setengah lingkaran itu diambil buat jadi tikungan ya, buat jadi tikungan 4. Jadi belok kanan, belokannya agak ini pelan. Kalau ini belokannya pelan ya, tikungannya ke kanan. Nama tikungannya itu Casino ya. Kenapa namanya Casino? Karena yang gue bilang tadi, bundaran lingkaran itu tepat berada di depan kasino ya.
kasino terbesar di Monaco. Jadi nggak heran namanya Casino Square ya, nama tikungannya ya. Nah, habis itu tikungannya lurus setelah tikungan keempat. Setelah tikungan keempat itu menuju ke tikungan kelima. Nah, tikungan kelima ini tikungannya juga pelan ya. Kayaknya Monaco kebanyakan pelan-pelan tikungannya ya. Tikungannya pelan dan agak menurun, sedikit menurun ke bawah. Nama tikungannya itu adalah Mirabeau. Nah, di sini di Monaco ada nama dua tikungan yang namanya Mirabeau ya. Tikungan 5 sama tikungan 7. Nah, khusus tikungan 5 itu namanya Mirabeau Haut. Koreksi kalau namanya pronunciasi salah ya. Kemudian habis itu menuju tikungan yang paling legendaris, U-turn paling legendaris, yaitu tikungan 6. Nama tikungannya itu Grand Hotel Hairpin ya, karena tepat di tikungan itu pas di depannya itu ada namanya Hotel Grand Hotel Hairpin. Nah, bentuknya itu U-turn-nya, dan ini bisa dibilang tikungan paling pelan di Formula One saat ini ya. Tikungannya paling pelan. Setelah itu, setelah U-turn tancap gas belok ke tikungan ke kanan ya. Nah, tikungan kanan ini adalah tikungan ke-7. Tikungan ke-7 ini namanya Mirabeau Bus ya. Jadi ada dua tikungan yang dipisahkan oleh Grand Hotel Hairpin dari Hairpin. Jadi dua Mirabeau ini dipisahkan oleh Hairpin ya. Kemudian menuju tikungan tikungan ke-8 ya. Tikungan Portier. Nah, setelah itu menuju ke tunnel. Tikungan ke-9 itu ada di dalam tunnel ya. Jadi tunnelnya itu serong ke kanan dikit. Serong ke kanan, nggak terlalu jauh. Ya, bisa dibilang cukup cepat lah ya. Cukup cepat. Nah, sebenarnya tunnel ini dari awal Formula One sampai ke sekarang ini sedikit berevolusi ya. Pada dulu pada zaman dulu 50-an 60-an, tunnelnya itu nggak sepanjang nggak sepanjang sekarang ya, tapi sekarang lebih panjang lagi tunnelnya ya. Jadi menuju tunnel, kenapa tidak ada DRS di tunnel, pertanyaannya? Karena bisa dibilang tunnelnya kan, gue bilang tadi ada tikungan serong ke kanan dikit. Nah, walaupun bisa dibilang serong, tapi kayaknya kesannya sedikit lebih berbahaya kalau gue bilang ya. Sama kayak di antara tikungan 1 sampai 3. Kenapa nggak pasang DRS? Sedangkan di Biorivage bisa dibilang tikungannya tuh cepet. Mungkin faktor paling utama itu faktor angin ya. Karena DRS kalau dibuka, sana dia nyerong dikit mobilnya itu berbahaya. Makanya DRS itu cocoknya buat tikungan lurus, dan satu-satunya tikungan lurus itu cuman ada di finish straight doang ya. Makanya cuma ada DRS di situ. Nah, habis tunnel keluar, kemudian menuju tikungan 10 dan 11 nih. Tikungan 10 dan 11 bisa dibilang cukup unik ya, karena dulu itu tikungannya tuh sangat cepat. Zaman-zaman jadul lah ya. Tapi sekarang tikungannya agak cepet. Bukan agak cepet, makin sedikit pelan lah. Cocok buat overtake. Sangat cocok buat overtake ya. Jadi dimulai dari tikungan ke 10 ke kiri, kemudian ke kanan, habis itu ke kiri lagi ya. Bentuknya itu U nggak sempurna ya bentuknya ya. Nah, jadi nama tikungan 10-11 ini dikenal dengan Nouvelle Chicane ya. Nouvelle Chicane. Habis itu lurus menuju tikungan 12. Tikungan 12 ini namanya Tabak ya. Tabak menuju tikungan 12 belok kiri. Kemudian menuju tikungan 13-14. Nah, ini tikungannya zigzag ya, agak cepet. 13-14 ini agak cepet. Dan biasanya kalau pembalap ini harus hati-hati, karena setelah habis tikungan 14, kadang-kadang ada pembalap yang langsung hantam tembok. Nggak itu ban kiri belakang, ban kiri depan. Karena emang saking cepetnya.
harus pembalap itu harus kuasain oversteer atau understeernya mobil itu sendiri biar nggak langsung nabrak tembok ya. Nah jadi 13 itu nama tikungannya Louis Chiron, dan 14 itu nama tikungannya adalah Piskin ya. Kalau mohon maaf kalau salah tulisannya ngomongnya, atau mungkin kalian bisa pull corner ya, karena tepat di atas tikungan itu ada kolam renang ya. Kemudian menuju 15-16 zigzag ya, ke kanan sampai ke kiri. Bedanya dengan 13-14, 15-16 itu jauh lebih pelan. 15-16 itu jauh lebih pelan ya. Jadi tidak terlalu masalah. Kemudian menuju tikungan 17 itu tikungannya pelan, belok ke kanan ya. Namanya La Raskas ya. Kemudian menuju 18-19 itu namanya tikungan Anthony Notch ya. Nah tikungan 18 itu kanan biasa, dan habis itu ada tikungan dikit aja, nggak terlalu banyak, dikit ke kiri langsung ada zona DRS, langsung nyala, langsung pergi mobil kencangnya DRS ya. Oke, jadi itu sekilas untuk apa tuh namanya sirkuit daripada Monte Carlo ya. Jadi bisa dibilang Monte Carlo ini sirkuitnya benar-benar ketat ya, sangat-sangat apa tuh ya ketat lah, rapat. Karena mengingat semakin kesini mobil Formula 1 semakin besar ya. Mungkin regulasi 2022 akan mengubah mobil Formula 1 ya, lebih kecil lagi ya. Untuk panjang treknya sendiri, Monte Carlo itu panjang 3,337 km dan menjadi sirkuit terpendek di Formula 1 ya, dengan jumlah putaran 78 lap. Grand Prix pertama diadakan pada saat Formula 1 terbentuk ya, jadi tahun 1950, dan terus tiap tahun bakal balapan di Monte Carlo sampai tahun 2019 ya. Tahun 2020 mereka skip karena ada pandemi. Lap tercepat dipegang oleh Lewis Hamilton yang 2019 1 menit 10,166 detik. Itu pun juga menjadi raihan pole position oleh Lewis Hamilton ya. Jadi kalau di Monte Carlo ini mungkin terkenal dengan nama Ayrton Senna ya. Kenapa? Karena Ayrton Senna menjadi pembalap paling sukses di Monaco ya, dengan koleksi 6 kemenangan dan total 8 podium di sini di Monaco ya, dan 5 kali pole position. Jadi 45% pemenang di GP Monaco itu berasal dari pole position nih, 45%. Berarti dalam artian siapapun yang bisa dapat pole di Monaco itu kemungkinannya menangnya itu besar, karena setelah mereka start balapan dan masuk tikungan pertama mereka yang mimpin, itu kemungkinan besar menangnya itu tinggi ya, asalkan strategi pit stopnya mereka juga benar ya. Jangan kayak si Daniel Ricciardo ya, sayang banget tahun 2016 saat dia masuk ke pit, toto bannya belum siap, jadi dia kalah dari Hamilton. Waktu itu dia menang, Hamilton ya. Oh ya, mengingat tikungan yang Grand Hairpin ya, Grand Hotel Hairpin itu ya, yang U-turn gue bilang paling pelan tikungannya itu. Kenapa gue bilang paling pelan? Karena saat mobil memasuki hairpin itu rata-rata kecepatannya itu cuma sampai 40-50 km. Itu pelan ya, untuk mobil cepat Formula 1 itu pelan ya. Jadi bisa dibilang buat overtake kemungkinannya oke, 50-50 sih, oke-okean sebenarnya kalau di hairpin itu ya. Apa yang gue harapkan daripada GP Monaco 2021 ini ya, gue kangen emang itu udah pasti sih, kangen street race ya.
Akan tetapi gue juga lebih kangen lagi pertarungannya sih di Monaco. Jangan sampai Monaco itu emang Formula One itu dicap sebagai pawai mobil ya, kebanyakan orang ya. Mungkin karena mereka nggak paham aja sebenarnya ya. Karena iya di Monaco emang lack of overtake sih, susah buat overtake juga, masuk posisi juga susah. Tapi bukan berarti nggak bakal seru balapannya ya, pasti bakal seru, gue yakin seru. Dan semoga aja seru sih, seharusnya seru ya. Untuk balapannya sih gue harapin Lewis dan Max Verstappen ya, tahun 2019 keulang kembali ya. Waktu itu Lewis menang waktu itu ya, dan Max Verstappen awalnya posisi kedua, cuman dia mundur menjadi posisi keempat karena penalti ya, 5 detik karena kalau nggak salah unsafe release dari pit stop ya. Makanya kadang-kadang Monaco bisa bikin ini juga nih, bikin kehebohan juga nih. Semoga aja seru ya, harus seru lah ya. Nah, untuk jadwalnya sendiri gue sebutin ya. Biasanya kalau latihan bebas itu dimulai hari Jumat ya, tapi untuk di Monaco enggak. Monaco dimulai pada hari Kamis ya. Jadi hari Kamis 20 Mei 2021. Untuk penjelasannya nanti gue jelasin setelah gue jelasin semua itunya, jadwalnya. Jadi latihan bebas pertama 16.30 sampai 17.30, latihan bebas kedua 20 sampai 21 ya, waktunya WIB semua ya. Kemudian hari Sabtu, jadi ada jeda hari Jumat ya. Latihan bebas 3 17 sampai 18, kualifikasi 20 sampai 21 jamnya ya. Untuk hari Minggu 23 Mei 2021 lombanya pukul 8 malam ya, waktu WIB. Untuk cuaca kemungkinan cerah berawan ya, nggak jauh-jauh beda sama Monaco 2019 saya cuacanya. Nah, gue jelasin kenapa Monaco selalu mengadakan latihan bebas pertama dan kedua itu pada hari Kamis. Jadi begini ceritanya, orang pada umumnya ya, kerja hari Senin sampai Jumat ya. Pada hari Jumat orang-orang udah kelar kerja, biasanya mereka mau liburan ya, liburan pergi ke kota atau pergi ke mana gitu, ada wisata kemana. Nah, mumpung Monaco negaranya kecil ya, dan seandainya kalau mereka latihan bebas hari Jumat, jalanannya kan pasti akan ditutup dan akan menyebabkan kemacetan ya. Kemacetan buat orang-orang masuk ke Monaco, baik itu orang yang mau liburan, logistik atau semacamnya dan lain-lain. Makanya dipindah pada hari Kamis. Kenapa nggak hari Kamis saja perginya? Nah, kan hari terakhir mereka kerja itu hari Jumat. Kalau hari Kamis mereka masuk, hari Jumatnya mereka bolos kerja, bolos ngirim barang logistik ke Monaco. Iya, makanya diadakan hari Kamis. Nah, hari Jumat jalanan pagi hari itu ditutup. Jalanan pagi hari ditutup buat semua orang masuk ke Monaco ya. Jadi semuanya dibawa dulu masuk, nanti tutup lagi sore ya. Sore itu mengingat bukan balapan Formula One doang ya, karena ada Formula 2 juga ya di balapan Monaco kali ini. Oke, nah itu makanya ceritanya kenapa latihan bebas dilaksanakan hari Kamis bukan hari Jumat ya. Masuk akal sih sebenarnya ya. Kenapa nggak Singapura? Singapura kan juga street race ya, karena nggak semuanya street race gitu juga sih ya. Singapura juga kan lokasi Marina Bay itu jauh dari perbatasan Malaysia ya, jadi wajar-wajar aja. Sedangkan kalau Monaco ini dengan negara yang panjang lebarnya 2 km, otomatis sudah dekat dengan perbatasan Perancis ya. Jadi wajar hari Jumat mereka akan buka jalanan untuk membuat warga yang masuk. Cuma karena kondisinya pandemi tahun ini mungkin lebih sedikit ya, mungkin lebih banyak logistik aja ya, supply.
supply gitu, makanan gitu. Tapi nggak tahu pasti ada lah, karena juga kan di Monaco ini ada penonton juga, tapi dibatasin lah ya. Kemarin kan mungkin dari kapal feri sih, iya kan, biar aman juga kan, jaga jarak juga. Oke, itu preview GP Monaco 2021 dari Sambat Podcast buat kali ini. Terima kasih udah mendengarkan ya. Jangan lupa hari Minggu 23 Mei 2021 ya, balapan Formula One. Tapi selain Formula One, jangan lupa juga akan ada balapan Formula 2 di Monaco ya. Ada baiknya juga kalau kalian ngefans balapan mobil. Selain Formula One ada Formula 2. Untuk Formula 3 istirahat dulu ya, karena 2 minggu lalu juga udah di Spanyol. Oke. Terima kasih udah nonton Sambat Podcast buat kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan yang paling penting enjoy. Oke. Terima kasih, sampai ketemu di Sambat Podcast berikutnya. Dadah.